Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khalil, NIM 1931041055, kelas PJK C19. Kali ini saya akan membacakan poin penyusunan tes. 1. Fungsi tes. Setiap kali akan memberikan tes, kebanyakan guru selalu bertanya kepada dirinya sendiri. Pertanyaan, apakah yang akan saya berikan? Jawaban, apakah yang saya perlukan, dan jawaban manakah yang tidak saya perlukan? Berapa butir soal akan saya buat? Bagaimanakah bentuk kunci jawabannya? Dan lain-lain pertanyaan lagi. Untuk dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, guru harus selalu ingat akan fungsi tes sehubungan dengan hal-hal yang harus diingat pada waktu penyusunan tes. Maka, fungsi tes dapat ditinjau dari 3 hal. Fungsi untuk kelas, fungsi untuk bimbingan, fungsi untuk administrasi. Langkah-langkah dalam penyusunan tes. Tentu saja setiap guru akan dengan mudah mengatakan bagian pelajaran mana yang akan dicapai dalam sebuah tes jika sudah diketahui tujuannya. Urutan langkah yang dilakukan adalah menentukan tujuan mengadakan tes, mengadakan pembatasan terhadap bahan yang akan diteskan, merumuskan tujuan instruksional khusus dari setiap bagian bahan, menderetkan semua tik dalam tabel persiapan yang memuat pula aspek tingkah laku terkandung dalam tik itu, menyusun tabel spesifikasi yang memuat pojok materi, aspek berpikir yang diukur beserta imbangan antara kedua hal tersebut, menuliskan butir-butir soal didasarkan atas tik-tik yang sudah dituliskan pada tabel yang dicakup. A. Soal ingatan. Hampir tidak ada kesulitan bagi para guru untuk membuat itu mengenai ingatan, baik bagi soal bentuk uraian maupun objektif. Pertanyaan ingatan adalah pertanyaan yang jawabannya dapat dicari dengan mudah pada catatan atau buku. B. Soal pembahasan. Apabila suatu ingatan dapat dijawab dengan melihat buku atau catatan, tidaklah demikian untuk soal pemahaman. Untuk menjawab pertanyaan pemahaman, siswa dituntut hafal suatu pengertian, kemudian menjelaskan dengan kalimat sendiri, atau siswa memahami dulu pengertian atau lebih kemudian memahami dan menyebutkan hubungannya. C. Soal aplikasi. Soal aplikasi adalah mengukur kemampuan siswa dalam meningkatkan atau menerapkan pengetahuannya untuk memecahkan masalah sehari-hari atau persoalan yang dikemukakan oleh pembuat soal. D. Analisis. Soal analisis adalah soal yang menuntut kemampuan siswa untuk menganalisis atau menguraikan sesuatu persoalan untuk diketahui bagian-bagiannya. Soal sintesis. Sebagai kebalikan, jawaban untuk menganalisis adalah kemampuan untuk mengadakan sintesis. Oleh karena itu, soal sintesis juga harus dimulai dengan suatu kasus. Soal evaluasi. Soal evaluasi adalah soal yang berhubungan dengan menilai, mengambil kesimpulan, membandingkan, mempertentangkan, mengkritik, mendeskripsikan, membedakan, menekankan, memutuskan, menafsirkan. Komponen-komponen tes. Apabila guru sudah bekerja keras sebelum melaksanakan tes, maka pekerjaan sesudahnya akan menjadi lancar, mudah, dan hasilnya pun lebih baik. Komponen atau kelengkapan sebuah tes terdiri atas buku tes, lembaran jawaban tes, kunci jawaban tes, pedoman penilaian. Tahap-tahap penyusunan tes. Ada 6 tahap dalam merencanakan dan menyusun tes agar diperoleh tes yang baik, yaitu 1. Pengembangan spesifikasi tes. Spesifikasi tes adalah suatu ukuran yang menunjukkan keseluruhan kualitas tes dan ciri-ciri yang harus dimiliki oleh tes yang akan dikembangkan. 2. Penulisan soal. 3. Penelaah soal, yaitu menguji validitas soal yang bertujuan untuk mencermati apakah butir-butir soal yang disusun sudah tepat untuk mengukur tujuan pembelajaran yang sudah dirumuskan, ditinjau dari segi isi, materi, kriteria, dan psikologis. 4. Pengujian butir-butir soal secara empiris. Kegiatan ini sangat penting jika soal yang dibuat akan dibakukan. 5. Penganalisisan hasil uji coba. 6. Pengadministrasian soal. Terima kasih. Itulah tadi hasil tugas video saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Lillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.